Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Cici Sirasi. Masuk pada tema keempat, yaitu tentang dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa. Oke, pada materi di sini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pengertian bahasa, yang kedua yaitu tentang pengajaran bahasa dan dasar-dasar teoritisnya, yang ketiga yaitu tentang metode dan teknik pengajaran bahasa Arab, dan yang keempat yaitu tentang pengembangan metode pengajaran bahasa Arab. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teoritis terlebih dahulu. Teoritis adalah usaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan, dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan untuk menjalankan hubungan sebab akibat sehingga menjadilah sebuah teori. Itulah pengertian teoritis. Next, selanjutnya yaitu tentang pengajaran bahasa dan dasar-dasar teoritisnya. Pengajaran bahasa dan dasar-dasar teoritisnya merupakan segala sesuatu agar dapat berdiri secara kuat, utuh, dan berjalan secara maksimal. Itu pun membutuhkan fondasi atau pijakan yang kuat secara teoritis. Demikian juga dengan proses pengajaran bahasa yang lahir dari tokoh pendidikannya. Maka pada materi di sini saya akan menjelaskannya yang berkaitan dengan bahasa Arab. Dan secara detail juga dasar pembelajaran bahasa Arab itu sebagai bahasa asing yang menghubungkan ilmu jiwa dan ilmu bahasa. Nah, maksudnya gimana sih proses pembelajaran bahasa itu berhubungan dengan ilmu jiwa dan ilmu bahasa itu? Oke, saya akan menjelaskannya satu persatu. Pertama, ilmu jiwa. Para ahli sepakat bahwa ada beberapa faktor dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik demi keberhasilannya. Secara garis besar yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu segala sesuatu yang mempengaruhi proses pembelajaran dan bersumber dari dalam diri peserta didik. Misalnya bakat, minat, kemauan, cita-cita, obsesi, kebutuhan, dan pengalaman dari diri pelajar. Sedangkan faktor eksternal yaitu segala sesuatu yang mempengaruhi proses pembelajaran dan bersumber dari luar diri. Contohnya seperti sarana prasarana, buku teks, dan lain sebagainya. Dari kedua faktor tersebut, muncullah persoalan lebih lanjut, yaitu yang mana lebih dominan dari keduanya, apakah faktor internal atau eksternal. Nah, untuk menjawab persoalan ini, menyebabkan munculnya dua aliran pemikiran dalam teori ilmu jiwa. Yang pertama yaitu aliran behaviorisme, yaitu lebih menekankan pada proses perubahan yang dilakukan oleh peserta didik, artinya itu lebih mendominasi pada faktor eksternal. Sedangkan yang kedua yaitu aliran kognitif, yaitu berpendapat bahwa pelajar terjadi bukan karena faktor eksternal tetapi lebih dipengaruhi faktor internal atau peserta didik. Nah, tokoh-tokoh aliran kognitif ini berpendapat bahwa kemudahan penguasaan bahasa akan menjadi sempurna jika melewati 3 tahapan. Yang pertama itu, dalam akal manusia dilengkapi dengan layar mirip dengan radar yang dapat menangkap gelombang bahasa, mengatur dan menghubungkannya. Ini juga dinamakan dengan markaz istiab al-lughoh. Yang kedua, setelah radar ini menangkap gelombang kebahasaan, maka akan diatur dan dikirimkannya kepada kemampuan lain yang dinamakan dengan kompetisi kebahasaan atau al-kifaah lughawiyah. Nah, yang ketiga yaitu peserta didik akan menggunakan kemampuan kebahasaannya dalam memproduksi kalimat. Ungkapan dalam bahasa yang dipelajarinya juga berdasarkan kebutuhan dan keinginan sesuai dengan kaidah bahasa. Oke, next, yang kedua yaitu ilmu bahasa. Para ahli juga berbeda dalam pembelajaran bahasa yang didasarkan pada cara pandang mereka tentang hakikat bahasa. Ada dua aliran dalam ilmu bahasa di sini. Yang pertama, aliran struktural. Ferdinand menjelaskan hakikat bahasa dan membedakannya antara proses berpikir dan aspek
indrawi, dan juga dia menjelaskan antara hubungan rumus bahasa dan makna. Yang kedua yaitu aliran generatif transformatif yang berpendapat bahwa setiap penutur bahasa harus mengetahui sistem suara, kaidah nahwu, dan sorobnya dalam bahasa Arab. Jika dia tidak tahu, maka dia tidak akan dapat membuat kalimat ungkapan yang pernah didengarnya. Selanjutnya masuk pada pembahasan ketiga yaitu tentang metode dan teknik pengajaran bahasa Arab. Nah, pada metode di sini ada pengajaran bahasa yang terkait dengan penyajian materi pembelajaran bahasa itu pemilihannya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti latar belakang bahasa, sosiokultur murid, pengalaman guru, tujuan dari program bahasa yang diberikannya, kedudukan bahasa asing tersebut dalam keseluruhan pendidikan yang dijalankannya, dan waktu yang disediakannya. Nah, metode pengajaran tersebut kemudian jatuh pada gramatika atau terjemah yang biasanya disebut dengan kitab kuning. Pelajarannya juga yang mulai diajarkan adalah pada ilmu sorof dan ilmu nahwu. Adapun tekniknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, teknik pengajaran ilmu sorof itu dengan menghafal tasrif yang 9, tasrif fi'il madi yang 14, tasrif fi'il mudhari yang 14, tasrif masdar, dan tasrif isim fa'il. Yang kedua yaitu teknik pengajaran ilmu nahwu itu dengan membaca matan kitab tertentu dengan bahasa Arab lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa daerah atau Indonesia dengan terjemahan kata demi kata. Oke, yang terakhir yaitu pembahasan keempat tentang pengembangan metode pengajaran bahasa Arab. Pengembangan metode pengajaran bahasa Arab yaitu dapat dilakukan oleh seorang guru yang kreatif dan inovatif yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip pengajaran bahasa dan mampu mengumpulkan gagasan atau ide untuk peserta didik dari hal-hal biasa menjadi luar biasa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.